Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gratiana Meakmetom, SMA Negeri Pantura, calon guru penggerak Angkatan 9. Pengajar praktik Bapak Blasusian, fasilitator Bapak Ansar. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertama, sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosional atau kesadaran diri, menerapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, rasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat memimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Keempat, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kelima, seluruh modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan ada 3. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata. Kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, pertama bagi murid dan kedua bagi rekan sejawat. Pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan murid saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga murid akan memiliki kesadaran diri untuk dapat mengelola emosi,
memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yakni Stop, Take a Breath, Observe, dan Proceed, atau teknik lain yang sesuai. Ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Pertama, A, bagi murid, B, bagi rekan sejawat. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Pertama, perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutup optimistik. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan bagi sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan kompetensi sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Dan akhirnya, terima kasih dan salam guru penggerak.